Halo semuanya. Ya, ini malam yang indah sekali. Kita semua berkumpul di satu tempat dan belajar tentang Yesus Kristus. Dan saat Yesus Kristus datang di dunia ini dan hati kita dan belajar apa yang ia melakukan, anugerah yang luar biasa yang kami akan belajar bersama. Dulu saya pernah sakit ya tulang belakang. Sebab itu, syaraf sedikit keluar dari tulangnya, kata dokter. Dan kemudian, lalu saya membungkuk dan berolahraga sedikit menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu sudah sembuh sekali. Dan lalu ada seorang pendeta kami, yang pendeta Kim sedang melayani di Kenya. Kata dia, waduh Pak Pendeta, aku sakit parah tulang belakangku. Dia berkata. Lalu dia mau dapat operasi. Lalu saya bilang, jangan dapat operasi di Afrika. Jika kau sungguh mau dapat operasi, harus datang Korea dulu, saya bilang. Sebab susah sekali tidak bisa datang di Korea karena sakit belakangnya. Lalu saya suruh dia, kalau gitu boleh kau mau coba apa yang saya suruh kepadamu? Katanya, oh, iya. Terkadang ada sendi di tulang belakang, terkadang saraf-saraf itu akan keluar. Dengan ini akan press. Sarafnya akan menjadi sakit belakang. Saya juga mengalami begitu. Seperti itu saya membongkok olahraga. Akhirnya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku sekarang sembuh total. Dengan begitu saya suruh dia, jika kamu ya coba olahraga dulu. Jika masih nanti tidak bisa sembuh, nanti datang di Korea dan dapat operasi. Kata dia, oke Pak Pendeta, aku akan melakukannya. Lalu dia terus berolahraga tulang belakang. Lalu saya tanya, bagaimana jadinya? Oh Pak Pendeta sekarang masih membaik. Kalau begitu iya datang Korea dan operasi. Katanya, oh iya sudah tidak perlu dapat operasi katanya. Sudah sembuh total dia berkata. Yang menarik juga kan halnya. Nah, seperti begitu. Tidak semuanya terjadi begitu. Tetapi saat saya sakit belakang, tapi waktu saya berolahraga menjadi baik. Memang ini hal yang kecil saja. Tetapi jika kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita masing-masing, ada banyak hal yang belum tahu tentang kitab dapat terima. Di dalam kitab juga, kiranya kita sudah tahu tentang kitab dengan baik-baik. Tetapi di dalam kitab, jika kita tidak bisa menemukan kehendak Tuhan sesungguhnya, maksudnya itu tidak semuanya tidak berarti. Sering saya berkata tentang ini kan, pada saat saya bertemu dengan Pak Presiden John Atta Mills waktu dia masih sakit dan waktu dia sudah dekat kematian, dan saat saya bertemu dengan beliau dengan ibu negara. Waktu kami mengadakan acara camp anak muda di Ghana, ibu negara datang dan memberi sambutan selamat. Biasanya kalau yang orang-orang pejabat tinggi seperti beliau datang memberi sambutan dan pulang cepat kan. Waktu itu 2.200 mahasiswa kumpul hadir dan setelah dia menyampaikan kata sambutan dan dia tidak langsung pulang, tetapi dia duduk di tempat yang kami sediakan untuk beliau. Dan saya tidak boleh suruh dia pergi kan. Jadi saya sampai selesai acaranya dia tetap duduk di sana. Setelah kemudian semua pulang, lalu tertinggal ibu negara sendiri. Lalu dia berkata kepadaku, katanya, Pak Pendeta, ada yang saya mau berkata kepadamu. Kemungkinan ini sudah merencanakan oleh ibu negara. Katanya, Pak Pendeta, sekarang Pak Presiden sakit parah. Sebab itu, bolehkah engkau bisa berdoa untuk dia? Oh iya, ibu negara, pasti saya akan berdoa. Lalu, keesokan harinya, ibu negara membawa mobil ke tempat acara kami dan jemput kami sampai ke istana kepresidenan. Lalu saya ketemu dengan Pak Presiden. Lalu Pak Presiden duduk dan berkata begini. Dan ternyata
Usia Pak Presiden sama denganku, lahir pada tahun 44. Dia berkata, ya Pak Pendeta, udah lama saya sakit dan dokter khusus mengobati saya, tetapi itu tidak menjadi baik. Dan kira saya pagi hari ini berpikir dan sering berpikir kematianku. Dan hari ini setelah saya bangun dan saya kira berapa lama mungkin saya akan hidup lagi. Saya mulai berpikir, kira saya ya mungkin aku akan meninggal dunia hari ini atau paling besok. Tetapi Pak Pendeta, ya paling ya jika 1-2 hari atau paling lama mungkin 5 hari saya bisa hidup. Tapi ada yang masalah yang saya punya. Aku ini adalah presiden yang diakui presiden yang baik untuk beriman. Sebab memang sebagai presiden susah ikut ibadah minggu, tapi saya selalu ikut, hampir setiap minggu ikut gereja. Lalu Pak Presiden berkata, ya Pak Pendeta, walaupun aku presiden, tapi seorang manusia biasa, sudah berdosa. Jika saya mati tanpa menerima pengampunan dosa, pasti aku akan jatuh ke kebinasaan yang kekal. Itu yang saya menakutkan aku, katanya. Saya bilang, Pak Presiden, bagaimana engkau tahu bahwa engkau orang berdosa? Beliau berkata, aku berdosa, jadi apakah aku orang berdosa enggak? Saya bilang, oh tidak Pak Presiden. Lalu Pak Presiden terasa heran. Lalu dia berkata, dan aku berkata, di mana negara apa yang orang-orang yang berbuat dosa menentukan hukumannya? Apakah di negara Ghana ini yang pencuri dia menentukan hukuman berapa 2 tahun, 3 tahun di penjara? Apakah dia menghakimi diri sendiri? Tidak kan? Seperti gitu, memang kita biasa sadar dan mengaku dosa, tapi bukan kita mengendali atau mengampuni dosa diri. Tapi kita harus melihat bagaimana Tuhan menghakimi tentang hal ini. Dengan begitu saya tanya, apakah Pak Presiden pernah lihat bagaimana Tuhan memberi hukuman kepadamu? Dia bilang, oh apa maksudnya surat keputusan pengadilan bagi saya? Oh ya benar Pak Presiden, di mana itu? Dia tanya. Sudah ada di dalam kitab, saya bilang. Maukah engkau baca? Dia mau baca, katanya. Lalu saya buka Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setelah manusia sudah berdosa, memang kehilangan kemuliaan Allah, yaitu kerajaan surga, ya kan? Tapi 24 berkata begini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini sudah kata beda dari ayat 23. Bilang apa? Ayat 23, semua orang berdosa, jadi kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya ke neraka. Tetapi ayat 24 bilang, dan oleh kasih karunia. Jadi Yesus Kristus baru muncul di sana. Sesuai dengan ayat 23, kita berdosa dan kita tidak bisa mengampuni dosa diri, harus Yesus datang. Dan ayat 23 tidak ada Yesus Kristus. 24 ini Yesus baru muncul. Dan katanya, sebab Yesus mati atas kayu salib ganti kita, dan dia menebus semua dosa dan kejahatan kita. Lalu bilang apa? Oleh kasih karunia Tuhan, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tidak berusaha apa-apa, tetapi kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, jika kita masuk ke dalam surga, ya tidak bersandar, tidak berdasar dari perbuatan kita atau perlakuan kita yang baik-baik, tapi upah dosa ialah maut, ya kan? Jadi Tuhan Yesus telah menebus dan membayar lunasin semua upah dosa sebab perbuatan dosa kita sendiri. Jadi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kata Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberi pembebasan anugerah yang besar ini untuk memberikan kepada kita. Jadi Tuhan merencanakan untuk hal itu. Jadi Tuhan harus
menyelamatkan kita dari dosa. Dan untuk itu Tuhan harus memberitahukan bahwa kita manusia adalah seseorang yang berdosa. Setelah kita sadar bahwa orang-orang berdosa, lalu baru saja kita bisa meminta pengampunan dan minta perlu bantuan kan. Jadi hukum Taurat yang Tuhan memberikan kepada kita ini bukan untuk kita mengampun dosa dan juga bukan untuk memberi untuk mencegah berdosa. Tetapi itulah untuk memberi sadaran bahwa kita sadar orang-orang berdosa. Sebab orang berbuat dosa tetapi jika tidak tahu, kalau gitu, aduh kenapa aku dibinasakan, aku tidak berbuat salah. Jika dia berkata begitu, iya udah itu aja. Sebab ini, sebelum Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, kepada mereka yang tidak sadar tentang dosa, bagaimanakah mungkin menyatakan kasih-Nya dan berkah-Nya kepada mereka orang pendosa kan? Jadi Tuhan sudah berkata di kitab Roma, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat. Ya kan? Jadi bilang apa? Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat. Lalu bilang apa? Karena justru oleh hukum Taurat, apa? Orang mengenal dosa. Jika tidak ada hukum Taurat, walaupun orang berdosa, nggak tahu apakah dia berdosa itu. Jika tidak ada yang hukum jangan mencuri, walaupun dia mencuri, itu tidak dianggap dosa. Itu tidak akan dihitung dosa. Jika hukum jangan berbohong, walaupun dia berbohong, itu tidak dihitung berdosa. Jadi, apa yang kita berkata, hukum Taurat berkata, jangan ada padamu Allah yang lain, dan jangan membuat patung, dan ingatlah kuduskanlah hari Sabat, dan hormatilah ibumu, ayahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dosa, jangan mengingini. Nah, seperti begitu, hukum Taurat yang selalu tidak hanya memberitahukan kepada kita jangan melakukan hal-hal itu, dan juga pada saat kita berdosa, saksi dosa itulah dosa. Pada saat orang mencuri itulah dosa. Pada saat orang berzina yang itu berdosa. Itu apa yang hukum Taurat memberitahukan ini. Hukum Taurat diberikan kepada kita untuk diberitahukan dosa kita. Itu memberi pengenalan kita dosa. Tetapi hukum Taurat sendiri tidak akan meringankan kita dari dosa atau menghapuskan dosa. Itu tidak akan mungkin jadi. Jadi saudara, pada saat hukum Taurat, kata Tuhan apa tadi? Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat. Sebab apa? Tidak sama sekali ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dengan setia. Jadi kenapa Tuhan memberi hukum Taurat adalah sepertinya kita semua tidak berdosa, melakukan baik dan masuk ke dalam surga. Ini kelihatannya seperti gitu kan? Tetapi apa yang Alkitab berkata? Apa? Di kitab Roma, kata Tuhan, saat kita berdosa, ya untuk memberi pengenalan kita sudah berdosa. Jika tanpa dosa, tanpa hukum Taurat, walaupun orang berdosa tapi tidak sadar walaupun dia berdosa atau tidak, ya kan? Jadi hukum Taurat datang bisa mengenal, memberitahukan tentang dosa kita, lalu untuk Yesus mengganti semua penghukuman kita, lalu dia telah menghapus dosa kita. Jadi kita sudah menerima pengampunan dosa, dan juga kita harus sadar bagaimana dosa kita dihapuskan. Lalu hati kita menjadi bebas dari dosa. Tuhan sudah memberitahukan jika orang berdosa akan dibinasakan. Dan kedua, memberitahukan Yesus mengganti hukum karena dosa kita dan kita bebas. Tetapi masalahnya, dan Ibrani 10 yang sampai sekarang kita terus berbahas sampai sekarang ini, menyembelih kambing, domba, lembu, dan kenapa mempersembahkan dengan binatang-binatang itu adalah upah dosa ialah maut. Untuk menghapuskan dan mengampuni dosa itu ada yang harus mati gantinya. Dan Yesus Kristus mati dan mengampuni dosa kita. Ganti
kematian kita. Dengan menyatakan itu, menyembelih kambing, lembu, domba, dan mempersembahkan korban. Dan dengan cara itu, orang yang ada di perjanjian lama menerima pengampunan dari dosanya. Tetapi, kambing domba di zaman yang lalu pun sudah bisa mengampuni dosa. Tetapi pengampunan itu adalah bayangan saja, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Tetapi untuk cara persembahan korban itu, bagaimana Yesus akan datang dan mengampuni dosa kita. Untuk memberitahukan hal ini, Tuhan memberi contohnya. Nah, di sini Ibrani pasal 10 ayat 1 katanya apa? Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Katanya apalagi ini bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Maksudnya, melalui hukum Taurat menyembelih kambing, domba, dan lembu itu adalah bayangan saja yang baik yang akan datang. Apa yang datang di depan daripadanya, ya Yesus Kristus akan datang dan dia mati atas kayu salib untuk dosa kita. Dengan begitulah semua dosa kita dihapuskan. Untuk memberitahukan hal ini, memberi contoh di dalam hukum Taurat. Jadi apa? Menyembelih kambing, domba, lembu. Ya, kepadanya tanggungan dosa dan menyembelih dia. Dengan kematiannya, darahnya, dosa kita dihapuskan. Itu mengartikan apa lagi? Bayangan Yesus Kristus akan datang untuk mati atas kayu salib dan menumpah darah. Oleh darahnya, semua dosa kita akan hapuskan. Jadi ini semua persembahan korban untuk menyembelih binatang itu adalah bayangan, bukan keselamatan itu sendiri. Jadi dengan itu tidak akan mengampuni dosa kita untuk semuanya. Jadi sebab itu, yang aslinya, yang sesungguh itu apa? Kematian Yesus atas kayu salib, itu kematian Yesus untuk dosa kita. Dan itulah saatnya semua dosa kita dihapuskan. Tetapi, setelah orang berdosa, masih kurang tahu bagaimana dosa mereka akan dihapuskan. Dan untuk memberitahukan sadaran tentang dosa kita, Tuhan menciptakan hukum Taurat. Kitab suci bilang apa? Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kan? Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat. Itu maksudnya, ya dulu kita tahu apa? Ada yang hukum jangan mencuri. Tetapi jika kita tidak mencuri, hukum Taurat tidak akan menghukum kita. Tapi jika kita mencuri, waktu itu kita harus ditarik oleh hukum Taurat. Kepadanya berkata, inilah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan jadi hukum Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersembah setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Hukum berkata jangan berzina. Ya, memang ada hukum. Tapi jika orang yang tidak berzina, ya, hukum itu tidak berarti menggunakan kepadanya. Ada yang firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Tapi tidak ada yang mencuri, kepadanya hukum itu ada atau tidak, itu tidak masalah baginya. Tapi pada saat dia sungguh berdosa, itulah saatnya mulai itu dia berada di bawah hukum Taurat. Inilah apa maksudnya yang tadi kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi jika orang berdosa, dia sudah berada di bawah hukum Taurat. Dan sudah dibatasi oleh hukum Taurat, akan dikutuk oleh hukum Taurat juga. Nah, sebab itu, kenapa Tuhan memberi hukum Taurat? Sebelum Tuhan menyelamatkan kita, Ia memberikan hukum Taurat. Dan untuk kita menerima keselamatan dari segala dosa, kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang akan jatuh ke neraka, akan dibinasakan, dan dimusnahkan. Seperti orang yang mencuri tapi tidak sadar dia bersalah. Dia tidak terasa kebutuhan diselamatkan oleh dosa yang dia berbuat. Ya kan?
Jadi yang penting adalah saat kita ingin percaya Yesus, darah Yesus atas kayu salib dibutuhkan kepada siapa? Kepada mereka yang berdosa tapi masih belum tahu dia berdosa, ya kan? Kepada mereka yang hidup di desa, mereka hidup dengan sederhana dan tidak sadar mereka orang-orang berdosa. Jadi mereka tidak sama sekali mempunyai penyadaran tentang dosa. Tetapi kita harus memberitahukan melalui Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Sebab memberitahukan pengetahuan tentang dosa, Tuhan memberi hukum Taurat. Jadi, alasan Tuhan memberi hukum Taurat adalah untuk orang mengenal dosa. Jadi, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum kitab Taurat tertuju kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kepada mereka yang tidak mencuri, hukum Taurat jangan mencuri tidak berguna kepadanya. Tuhan berkata jangan berzina, tapi orang tidak berzina, hukum itu tidak berarti kepadanya. Jangan membunuh, walaupun hukum sudah ada, tapi kepada mereka yang tidak membunuh, dia tidak sama sekali bermasalah terhadap hukum itu. Pada saat kita berdosa, pada saat kita mencuri, pada saat kita berzina, kita menjadi orang berdosa. Waktu itu kita akan terikat dosa dan hidup di bawah hukum Taurat. Untuk Tuhan selamatkan kita daripadanya, upah dosa itu ditanggungan oleh Yesus Kristus. Tapi sebelum Yesus Kristus datang, ada yang persembahan pengampunan untuk menyembelih kambing, domba, dan bakar, dan semuanya itu kan. Dan apa artinya menyembelih kambing dan domba? Dengan kematian mereka ganti kematian kita, dosa kita telah diampuni. Dengan dosa kita, dia mati, binatangnya mati, akhirnya dosanya akan dihapuskan. Dan kemudian dosa tertulis di dua tempat. Itu yang dimana Yeremia 17 ayat 1 berkata, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ini yang kedua tempat dosa tertulis. Di dalam kemah suci tabernakel ada mesbah dan keempat ujungnya ada tanduk-tanduk. Dan Tuhan menulis dengan pena besi dengan mata intan, menulisnya di sana. Di sanalah Tuhan menulis dosa-dosa kita. Nah, jadi saat Tuhan kita beribadah datang ke sana, dia melihat tanduk-tanduk mesbah, lihat bahwa kita sudah punya dosa. Dan bagi kita manusia gimana? Kita menulis dosa kita di loh hati kita. Jika kita melihat hati diri, kita pasti sadar bahwa kita adalah seseorang yang berdosa. Dan bagaimana menghapus dosa yang tertulis yang ada di dalam hati kita sama yang di tanduk-tanduk mesbah? Itu sudah tertulis dengan pena besi di sana. Bagaimana menghapuskan? Pada saat mempersembahkan korban, setelah imam meletakkan tangan di atas kepala korban, lalu dosanya tanggungan kepadanya. Lalu kambing domba itu mati, imam membawa darahnya dan membubuh di atas tanduk-tanduk mesbah. Jika kita melihat melebihi di Imamah pasal keempat, ayat 27 katanya, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Kemudian lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Dengan begitu menanggungkan dosa kepada kambingnya. Lalu menyembelih dia sana kan. Nah, menyembelih, memotong kepalanya, membunuh dia. Sebab apa? Upah dosa adalah maut. Dengan begitu upah dosaku, korban penghapus dosa yang kambing ini akan mati. Ya kan? Menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian ayat 30,
Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Jadi imam itu mengambil dengan jarinya sedikit darah tadinya dan membubuh pada tanduk-tanduk mezbah katanya. Kenapa? Kenapa membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah? Kenapa? Alasannya di sana dosa kita tertulis. Jadi dengan membubuh darah di atas tanduk-tanduk mezbah dan menutup hapus catatan dosa kita di sana kan? Jadi dosa kita tertulis di dua tempat. Yang satu tanduk-tanduk mezbah, kedua di loh hati kita. Dan dosa tertulis di tanduk-tanduk mezbah pada saat kambing domba disembelih dan menumpah darah dan mati, dan dengan darahnya menutup, menghapuskan semua catatan yang tertulis di atas tanduk-tanduk mezbah. Jadi lalu di dalam hati kita, tablet, jadi loh hati kita, dosa tertulis juga kan, itu dengan hapuskan dengan iman kita. Yesus mati atas kayu salib dan menghapuskan dosaku. Dengan begitu percaya, dosa yang tertulis dalam hati kita dihapuskan. Jika Yesus mati atas kayu salib, tetapi jika orang yang tidak percaya dosanya masih belum dihapuskan, artinya dia masih mempunyai dosa di dalam dia. Jadi melalui Alkitab ini, bagaimana Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa kita. Ini apa yang harus kita percaya. Dan ia berkata, aku tidak mengingat dosa dan kesalahan mereka lagi. Ini, akhir-akhir ini, banyak orang tahu dengan baik-baik. Tetapi, semua orang yang ikut gereja, mereka semua tahu Yesus mati atas kayu salib. Tapi, apa yang sayang sekali, walaupun begitu, walaupun Yesus mati atas kayu salib, kiranya mereka aku masih orang berdosa. Itulah apa yang menyakiti hati kita. Alkitab sudah berkata membenarkan kita. Kenapa? Sebab orang tidak punya iman. Kan? Tanduk-tanduk mezbah sudah ada catatan dosa. Itu telah dihapuskan oleh membubuh darah di atasnya. Tetapi dosa yang mereka ingat dalam hati nurani mereka, loh hati mereka, mereka nggak tahu cara bagaimana menghapuskannya. Dan dosa-dosa yang ada di dalam hati mereka, bagaimana menghapuskan itu? Oh ya, aku berdosa, berzina, atau membenci, dan setelah itu, masih mereka mempunyai ingatan-ingatan yang perbuatan dosa itu. Tetapi, Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Dengan begitu, semua hukuman karena dosa yang kita berbuat, dia sudah tanggungkan. Jadi walaupun kita berdosa, dosa itu sudah dihapuskan. Sebab ini, jika orang yang mempercaya iman bahwa Yesus menghapuskan dosa kita, oleh iman dosa yang tertulis di dalam hati kita dapat dihapuskan. Semua yang tahu Yesus mati atas kayu salib. Tetapi banyak orang masih belum percaya dosa mereka sungguh dihapuskan. Mereka pasti akan berkata, mengaku diri orang-orang berdosa. Dan kepada mereka semua yang mengaku dosa diri orang berdosa akan dihakimi. Tuhan telah melakukan banyak hal untuk selamatkan kita dari dosa. Yang pertama, Tuhan izinkan Yesus mati atas kayu salib. Dengan itu menghapuskan dosa kita. Dan Tuhan telah membenarkan kita. Tetapi masih ada yang banyak yang berkata diri orang-orang berdosa. Dan untuk memberitahukan dosanya telah diampuni, Tuhan memberitahukan dosa melalui hukum Taurat. Setelah diberitahukan tentang hukum Taurat, setelah mereka aku akan dibinasakan, ya kan? Jadi Yesus mati atas kayu salib untuk menghapus dosaku. Dengan semua susunan-susunan ini, setelah nyata, sudah jelas Tuhan memberitahukan dosa kita telah diampuni dan kita diselamatkan. Tetapi dengan mulutnya mereka berkata Yesus telah mengampuni dosanya, tapi masih mereka percaya diri orang-orang berdosa. Ini masalah sesungguhnya terjadi di banyak negara, di kekristenan di negara masing-masing. Setelah saya sungguh membaca Alkitab ini, dan saya meneliti tentang
persembahan korban karena dosa, dan seterusnya. Dan membaca Perjanjian Lama dan Baru, terus membaca dan meneliti. Setelah itu, ya sungguh saya juga pernah membenci banyak, mencuri banyak, berbuat dosa banyak sekali. Tetapi saya sungguh bisa yakin dosaku telah diampuni oleh darah Yesus. Itulah hari yang saya tidak dapat lupakan. Itu tahun 1962, bulan Oktober, tanggal ke-7. Hari yang pagi-pagi benar saya sadar dosaku telah diampuni. Mulai saat itu, ya saya juga pernah berdosa, tetapi aku tidak lagi orang berdosa. Sebab Tuhan tidak akan mengingat dosa dan kesalahan. Ya, sudah clear, sudah benar sekali apa yang Tuhan berkata. Seperti di Perjanjian Lama, mempersembahkan kambing domba untuk mengampun dosa. Dan dengan ini telah hasilkan oleh Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal 10, ada apa yang Tuhan berkata. Ayat yang pertama, kata Tuhan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, apa maksudnya ini? Setiap tahun mereka menyembelih kambing, domba, mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Memang terus-menerus mereka lakukannya. Tetapi dengan itu tidak mungkin menyempurnakan. Dan lalu, jika orang setelah mempersembahkan korban dan tidak lagi berdosa, ya itu tidak akan masalah. Tetapi orang akan berdosa lagi. Lalu menyembelih kambing dan domba dan berdosa lagi. Itu harus terus-menerus dipersembahkan seterusnya. Kalau begitu, inilah Pak Saudara, adalah bayangan saja keselamatan yang akan datang. Ya, Yesus Kristus akan datang, mati atas kayu salib dan mengampun dosa kita. Ini adalah apa yang Tuhan memberitahukan, bukan keselamatan itu sendiri. Memang persembahan korban melalui hukum Taurat dapat menghapus dosa, tetapi tidak untuk selamanya, sempurnakan. Jadi setiap kali mereka berdosa, harus berulang melakukan persembahan korban. Lalu apa maksudnya? Terus-menerus dipersembahkan. Tapi hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi menyembelih kambing, domba, mempersembahkan karena dosa. Memang dosanya diampuni. Tetapi memang satu dua dosa yang mereka berbuat diampuni. Tapi tidak semua dosa yang mereka akan berdosa ke depan pun, ya tidak mungkin. Jadi kambing domba, darah itu Tuhan tidak akan berkenan. Jadi di sini Ibrani bilang apa? Sekali lagi kita baca, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikatnya, hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu datang dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Setiap tahun, setiap kali mereka berdosa harus mempersembahkan korban. Jika orang berdosa, menyembelih kambing domba dan mempersembahkan, dosanya diampuni. Tapi hanya saat itu saja, dosa itu saja. Tapi dosa yang akan depan itu tidak akan diampuni. Jadi terus-menerus mereka mempersembahkan. Tetapi setiap kali mereka berdosa, pasti dipersembahkan korban lagi. Seperti kambing domba, menyembelihnya dan mempersembahkan. Tetapi persembahan tubuh Yesus sudah beda. Seperti yang kemarin kita berkata tentang Ibrani pasal 9. Coba kita tadi sedikit lagi di Ibrani 9 ayat 11 berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi persembahan korban dengan kambing domba. Tidak itu.
Tetapi itulah penjelasan untuk apa Yesus akan datang mengampuni dosa kita oleh darahnya sendiri. Dan persembahan korban dengan kambing domba, memercik darahnya, membawa darah di atas tanduk mezbah di kemah suci yang ada di dalam bumi ini. Dan bumi berada di bawah lingkungan waktu. Bumi punya masa yang lalu, saat ini, dan ke depan. Jadi seseorang jika berdosa, dia mempersembahkan korban karena dosa dan mengadakan pengampunan. Dan jika dia berdosa lagi, harus berulang mempersembahkan korban lagi. Jika dia berdosa lagi, harus berulang lagi persembahannya. Jadi setiap tahun, setiap saat mereka berdosa harus berulang lagi. Tapi Yesus, kenapa kita butuh Yesus? Pada saat menyembelih kambing domba, hanya dosa diampuni pada saatnya saja. Tapi Yesus, dia datang untuk mendapat kelepasan kekal dari dosa kita. Dan darah Yesus atas kayu salib, dia tidak datang, tidak masuk ke bait suci yang ada di dalam bumi ini, tetapi membawa darahnya di bait suci yang kerajaan surga. Sebab bumi ini adalah lingkungan waktu, masih ada masa yang lalu, saat ini, dan ke depan. Dan tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa kita bisa menentukan waktu yang tertentu, kan? Tetapi jika kita datang di kerajaan surga, walaupun kita punya jam tangan yang terbaik itu tidak berguna. Inilah semuanya digunakan pada saat kita ada di dalam lingkungan waktu. Jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, itu semuanya konsep berada di bawah lingkungan waktu. Tapi di lingkungan kekal, di sana tidak ada masa yang lalu, tidak masa depan. Hanya semuanya menjadi selama-lamanya. Dan di mana tempat yang selamanya, semuanya terjadi untuk selama-lamanya. Jika kita mati dan masuk ke kerajaan surga, kita tidak akan membawa tubuh yang ini. Karena ini cepat berlalu dan mati dan tua, kan? Jadi kita akan terima tubuh baru yang tidak akan tua, tidak akan mati. Dan juga untuk mengampun dosa yang kekal, jadi mendapat kelepasan kekal itu tidak karena darah kambing domba atau lembu, tetapi hanya oleh darah Yesus saja. Dan masuk ke dalam bait suci yang kerajaan surga, di mana lingkungan yang kekal itu di sana darahnya dipercikan. Dengan begitu, semua dosa kita dihapuskan untuk selama-lamanya. Jadi, setiap kali kita berdosa, kita meminta ampun bagi Tuhan. Ya Tuhan, aku berdosa, berbohong. Oh, tidak lagi. Tetapi, pada saat kita percaya Yesus, dan darah Yesus sudah mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi, setiap kali berdosa dan meminta ampun lagi, mempersembahkan lagi, itu tidak lagi berguna. Sebab lepasan kekal itu untuk selama-lamanya. Yesus membawa darahnya masuk ke bait suci yang di kerajaan surga. Di sana adalah lingkungan kekal. Jadi, di sana tidak sama sekali akan ada masa yang lalu atau masa yang depan. Hanya ada masa ini aja. Jadi, jika kita bawa tubuh ini ke kerajaan surga, jika kita membawa jam tangan ini, itulah lingkungan kekal, kan? Jadi, jam tangan nggak berguna. Tidak ada yang waktu berlalu. Semuanya menjadi selama-lamanya. Tidak perlu melekor tanggal berapa, hari berapa, itu nggak usah. Nah, lalu Yesus membawa darahnya atas kayu salib dan membawa ke bait suci di kerajaan surga. Di sana adalah lingkungan yang kekal. Jadi kita tidak boleh membawa tubuh ini ke kerajaan surga. Sebab tubuh ini berada di bawah lingkungan waktu, akan menjadi tua dan cepat berlalu. Tapi kita harus ganti tubuh yang tidak akan dibinasakan, tidak akan tua untuk selama-lamanya. Dan untuk kita hidup selamanya di kerajaan surga, dosa kita pun dihapuskan untuk selamanya. Tidak boleh dihapuskan sampai tanggal waktu tertentu. Waktu anakku kuliah di Amerika, saya tidak dapat rumah untuk dia. Hanya saya membiarkan dia bantu pelayanan di gereja dan dapat tinggal di sana dan antara jemput jemaah dan membersihkan gereja dan biar dia tinggal di dalam gereja.
Tetapi jika saya mau cari rumah untuk anakku di Amerika, jika saya bayar sebulan, ia harus berbayar per bulanan. Atau jika saya bayar setahun, ya untuk setahun sudah tidak perlu bayar lagi. Atau jika saya beli rumahnya, ya memang tidak perlu lagi untuk bayar untuk rumahnya kan. Nah, jadi seperti Yesus waktu dia mengampuni dosa kita, jika dia mengampuni dosa kita yang masa yang lalu, itu kita memang semua akan jatuh ke neraka. Memang semuanya akan berdosa lagi. Jadi, dosa apa yang Yesus harus menghapuskan adalah semua dosa, seluruh dosa yang ia harus hapuskan. Dengan itu, Yesus mati atas kayu salib dan dia membawa darahnya. Dia membawa darahnya di bait suci yang ada di kerajaan surga. Sebab di sana kerajaan surga adalah selama-lamanya. Dari sana ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi kita tidak lagi menjadi orang-orang berdosa. Jika kita berfikir dan memahami secara lingkungan waktu, ya kan, kita sudah terbiasa mempunyai pikiran begitu, sebab kita berdosa lagi dan menjadi orang berdosa lagi, kiranya begitu. Tetapi kematian Yesus atas kayu salib dan dia membawa darahnya di kerajaan surga dan membubuh darahnya di sana. Di sana apa saja di situ adalah selama-lamanya. Semua di situ adalah yang kekal. Pengampunan dosa pun diampuni untuk kekal, untuk selama-lamanya. Banyak orang saat ini masih belum tahu tentang kitab suci. Jadi mereka bagaimana caranya dosa asalnya. Dan ada yang banyak ajar dosa yang asal Yesus ampuni dan dosa perbuatan diri akan hapuskan diri sendiri. Tapi Yesus tidak membagikan dosa asal atau dosa perbuatan diri, tapi dia menghapuskan semua dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi menyembeli kambing domba dan lembu dan persembahan korban penghapus dosa itu adalah Yesus Kristus akan datang dan mengampuni dosa kita. Inilah bayangan untuk Yesus Kristus. Dan itu tidak akan mungkin menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi setiap tahun berulang terus-menerus dipersembahkan korban. Tetapi jika kita ke kerajaan surga, ya semua yang bagian tubuh yang tua itu enggak usah. Waktu itu enggak usah. Di sana semuanya selama-lamanya. Sekarang kita menjadi tua dan semuanya menjadi rusak. Tapi di sana semuanya akan selama-lamanya. Yang kita tahu apa? Saat kita masuk ke kerajaan yang selamanya, untuk itu dosa kita harus diselamatkan, diampuni untuk selama-lamanya. Untuk Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa kita, dia tidak memercikan darahnya di bait suci di bumi ini, tetapi memercik darah bait suci yang ada di kerajaan surga. Sebab di sana semuanya selama-lamanya dan mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Betapa indahnya. Inilah kelepasan yang kekal. Satu kali untuk selama-lamanya. Sebab persembahan korban di bumi ini tidak akan menghapuskan dosa seterusnya. Akhirnya terus-menerus mempersembahkan korban. Tetapi untuk mendapat kelepasan yang kekal, satu kali sudah menyelesaikan untuk selama-lamanya. Jadi sekarang, jika kita tinggal di dalam tubuh ini, ya memang kita kadang berdosa, berbohong, dan mencuri, sempat jadi, walaupun kita masuk Kristen kan. Tetapi sebab itu Tuhan Yesus memercikan darah di bait suci di kerajaan surga, di mana yang kekal, jadi mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Orang masih kurang tahu tentang Alkitab dan banyak yang bilang dosa asal dihapuskan oleh Yesus, tapi dosa perbuatan diri kita yang diampuni, mengampuni diri. Kalau begitu, dialah akan ke neraka. Yesuslah harus mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jika yang sedikit dosa pun ditinggalkan, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Ada yang pendeta bermimpi jatuh ke neraka, tapi dari sana bertobat, terangkat kerajaan surga. Yang bilang begitu, itu semuanya yang bohong sekali.
Seperti di kitab berkata tentang orang yang kaya sama Lazarus, pada orang yang kaya mati dan susah dalam neraka api-apian itu, dan meminta kepada Abraham, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Tapi kata Tuhan, kami tidak bisa menyeberang ke sana karena akan ada terbentang jurang. Jadi seperti apa? Itulah bohong sekali. Jadi tidak ada seorang yang tidak akan bertobat di neraka kan? Jika bertobat di sana akan neraka kerajaan surga. Kalau begitu siapa akan ke neraka? Tidak akan mungkin jadi itu. Pada saat kita menerima pengampunan dosa, cara pemahaman duniawi ini yang lingkungan waktu, ya susah. Tapi jika kita mengubahkan pikiran kita, kita memahami dengan lingkungan kekal itu. Ya, di dalam 10 tahun ada beberapa yang ada di sini sudah akan ke neraka atau kerajaan surga. Mungkin saya juga akan kemungkinan akan ke surga dalam 10 tahun juga kan? Ya, saya sungguh berbahagia jika saya berpikir begitu, ya kan? Tapi selama, ya saya senang sekali kita tidak akan hidup selamanya di bumi ini. Tuhan Yesus membawa darahnya di kerajaan surga dan membubuh darah di atas tanduk-tanduk mezbah di kerajaan surga. Sebab semua di bumi ini adalah lingkungan waktu, dan di kerajaan surga semuanya lingkungan kekal. Jadi semuanya yang kekal selamanya di sana. Pada saat Tuhan mengampuni dosa kita dan tidak membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Lalu bilang apa? Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi, saya juga masih belum pernah ke kerajaan surga yang kekal. Ya, kemungkinan saya berpikir jika ada kesempatan mengunjungi di sana. Jika ada yang program mengunjungi kerajaan surga, semuanya akan bertobat sesungguhnya dan menerima keselamatan Tuhan kan? Pasti begitu. Katanya, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Ya, tak. Persembahan korban dengan darah domba dan lembu itu adalah bayangan dan contoh Yesus akan datang mengampun dosanya. Tapi bukan keselamatan itu sendiri. Tetapi bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Lalu apa? Awalnya ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ya, mari kita memuji Tuhan dan memberi terima kasih kepada Tuhan. Ini sepertinya mimpi kan? Nah, sekarang kita merindu kerajaan surga akan hidup selamanya di sana. Ayahku sudah terpanggil ke Tuhan dan kakakku laki-laki yang besar dan perempuan pun sudah terpanggil kerajaan surga. Dan saya juga sudah menjadi cukup tua, ya kapan nggak tahu, mungkin ya tidak hari ini atau besok, tetapi memang itu pun tidak pastikan. Jika Tuhan panggil malah hari ini atau besok pun ya bisa jadi. Seperti pendeta Kim Dae Hin di Myanmar, ya pulang begitu cepat. Walaupun saya mau mencegah, jangan pergi cepat-cepat, saya mau cegah, tapi itu nggak bisa. Kemungkinan pendeta Kim Dae Hin di kerajaan surga tertawa dengar ini kan. Memang kita sudah susah paham semua tentang hidup yang kekal, tetapi kita akan ke sana. Sebab Tuhan Yesus telah mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. Ada yang bilang dosa asal akan diampuni, tapi dosa perbuatan diri akan kita hapuskan, atau ia telah menghapuskan dosa yang masa lalu, itu semuanya bohong. Jika kita punya sedikit dosa pun, tidak ada yang masuk kerajaan surga. Tapi untuk Tuhan Yesus mengampun dosa kita untuk selama-lamanya, dia datang sebagai imam besar yang akan datang. Seperti kita baca Ibrani 10 lagi. Ibrani 10 ayat ke-5 berkata,
Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kita ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama Tuhan hapuskan menyembelih persembahan korban, menyembelih kambing domba untuk penghapus dosa. Tapi untuk menegakkan kedua, yaitu menerima pengampunan dosa oleh Yesus Kristus. Dan kemudian ayat 10, mari kita baca bersama. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Jadi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, kita telah dikuduskan. Tidak hanya satu dua saja, tetapi semuanya. Jadi telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Katanya apalagi, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14 juga berkata, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka ia kuduskan. Jadi persembahan dengan kambing domba dan darah Yesus tak jauh berbeda. Yesus membawa darahnya sendiri, naik kerajaan surga dan memersih darah dan membubuh darah di atas tanduk-tanduk mezbah. Dengan ini dia mendapat kelepasan yang kekal. Jadi saudara, tidak orang-orang yang hanya berbuat dosa apa saja, apapun dosa kita berdosa, tapi Tuhan Yesus telah mengampuni semua segalanya. Itulah, hanya kita percaya itu aja. Tidak ada sesuatu yang kita harus melakukan untuk menghapus dosa. Sebab Yesuslah yang menghapuskan dan kita percaya. Jadi saudara, saat ini banyak Kristen-Kristen sedang banyak yang menjadi korup. Dan kita harus melakukan ini dan yang lain, berbuat baik, berpuasa, banyak yang berkata begitu. Tapi tidak, sama sekali tidak. Bukan kita yang harus melakukan sesuatu, tetapi Yesuslah harus mengerjakan ini. Pada saat Yesus mati atas kayu salib, dengan darahnya telah menghapuskan semua dosa kita. Sebab ini kita tidak lagi menjadi orang-orang berdosa. Jika kita mencuri dan ditangkap, memang akan dipenjarakan, tetapi ini sesuai dengan hukum undang-undang Indonesia. Tetapi untuk hukum baru dari Tuhan, kita semua dibenarkan untuk selama-lamanya, disucikan untuk selamanya. Apakah kau percaya? Apa ini kitab Ibrani berkata? Sayang sekali banyak pendeta-pendeta di gereja Korea tidak baca Ibrani. Mereka selalu mengajar jemaatnya orang-orang berdosa. Tapi setelah saya diberitahukan ini dan mengajar kepada banyak orang juga. Dan banyak orang ikut acara ini dan mereka terkaget. Apakah ini sungguh benar sekali? Mereka tanya. Dan kali ini juga saya kunjungi negara-negara di Afrika. Banyak para pendeta ikut. Di Kenya juga sekitar 3.000 pendeta berkumpul. Juga Ghana, Cote d'Ivoire, Togo sama itu. Kepada banyak orang beritakan Injil Yesus. Itulah luar biasa. Ini bukan hasil pekerjaan kita, tetapi hanya oleh anugerah Yesus Kristus kita sudah ditebuskan. Ini apa yang saya sampaikan. Sudah jelas sekali jika kita baca kitab. Ibrani 10 ayat 10 kita baca lagi. Dan karena kehendaknya, inilah kita dikuduskan
satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, di sini coba kita memperhatikannya. Kita dikuduskan, ya kan? Ada apa yang kita kerjakan itu? Tidak ada apa-apa. Hanya Yesuslah dia mati atas kayu salib dan menumpah darah, dan dia mengorbankan diri mempersembahkan tubuhnya sendiri, dan dia menguduskan kita. Kekudusan ini adalah kekudusan yang untuk selama-lamanya. Jadi itulah yang kami memuliakan Tuhan. Iblis sekarang menipu banyak orang. Walaupun Yesus mati atas kayu salib, mereka semua tahu, tapi kiranya mereka masih orang-orang berdosa. Betapa menyakiti hatinya dengan ini. Kita memberitakan kebenaran ini yang luar biasa, tapi orang nggak tahu hal ini, jadi sering berkata ini gereja sesat, aliran tidak baik, bilang. Tapi oleh anugerah Tuhan, sebab COVID-19, kami harus memberitakan Injil melalui media seluruhnya. Tapi anugerah Tuhan adalah ajaib. Sebab COVID-19 ini, awal mulanya kami dapat siarkan khotbahku 276 saluran televisi sama radio. Dan kemudian, tahun yang lalu, sekitar bulan 9, 655 saluran televisi dan radio siarkan. Semua khotbahku pada seminar. Sampai sekarang banyak sekali dan siarkan khotbahku di negaranya, daerahnya. Dan lalu ada banyak bertambah, banyak pendengar. Dan mereka pun merasa senang juga. Itulah untung sekali bagi saya juga. Sungguh saya mengucap berterima kasih kepada mereka yang menyiarkan khotbah kami. Sampai sekarang mengorbankan diri untuk memberitakan Injil sampai sekarang. Ada banyak kesulitan dan kekurangan memang ada, tapi oleh kasih karunia Yesus tetap berlanjut memberitakan Injil. Dan kita sungguh dibenarkan dan dikuduskan. Ada banyak yang masih kurang tahu hal ini dan berkata diri orang-orang berdosa. Kepada mereka lah yang kami terus akan memberitakan Injil ini. Kemarin saya datang di kota Busan dan ibu negara dari Mozambik dan presiden kunjungi Korea. Dan mereka pesan kapal besar, pembuatan kapal di Samsung, dan mereka menghadir acara untuk upacara beri nama kapal. Katanya di sana ada sumber daya minyak, jadi mereka adalah negara yang kaya. Akhirnya ibu negara untuk masuk acara datang di Korea. Lalu ia minta saya datang untuk ketemu. Jadi kemarin saya turun sampai ke kota Busan dan di hotel saya bertemu dengan ibu negara bersama dengan Pak Pendeta kami yang bertanggung jawab yang untuk Mind Education sama Ketua Umum Sinode gereja kami. Dan memang untuk mepet waktunya tidak bisa menyampaikan semuanya itu, tetapi akhir bulan Februari aku diundang secara ofisial pemerintah dari Mozambik. Dan lalu saya datang di sana akan memberi kuliah umum Mind Education di situ. Itulah kami akan sudah berjanji. Dan ibu negara juga merasa senang, bahagia. Dan banyak negara ajak kami dan ingin dengar Injil yang kami sampaikan dan belajar kuliah umum Mind Education juga. Dan pendeta dari gereja yang terbesar di Tanzania telepon dan obrol samanya. Dan ia katanya tolong kunjungi negara Tanzania. Seperti begitu, ada banyak negara yang saya harus kunjungi. Itu hal-hal yang saya mengucap syukur bagi Tuhan. Saya pernah ke Tanzania dengan mengumpulkan 2000 pendeta dan sampaikan firman. Masih saya tidak bisa lupa semua. Pada saat saya memberi khotbah, tiba-tiba
40-50 orang di depan, mereka langsung berdiri tiba-tiba, seperti fotonya. Waktu saya memberi khotbah, mereka berdiri, tepuk tangan, dan terus menari. Dan setelah selesai khotbahnya, mereka semua menerima pengampunan dosa dan terasa gembira, lalu dan menyampaikan terima kasih kepadaku juga. Lalu ada ketua umum daripada mereka undang saya. Jadi saya harus datang di Tanzania juga. Sejujurnya, aku ini adalah dulu orang berdosa yang jahat sekali. Tetapi tahun 1962 bulan Oktober tanggal yang ke-7, walaupun tidak ada yang memberitahukan hal ini, tapi dalam pembacaan Alkitab, saya yakin dosaku telah diampuni. Dan sekarang saya sudah bisa menjelaskan semuanya. Yang heran adalah negara apa saja yang saya kunjungi, semua orang berkata itu belum pernah dengar, mereka bilang. Dan setelah mereka terdengar, mereka semua terharu. Lalu ada banyak yang berkata yang jahat dari belakang kami walaupun mereka tidak dengar. Tapi jika mereka datang dengar, semuanya berubah. Di Kenya juga kumpul 3.300 orang kumpul. Di Ghana juga sekiannya 2.500 orang pendeta kumpul. Nah, seperti begitu. Ini foto dari Kenya. Cote d'Ivoire juga sama. Banyak pendeta-pendeta kumpul dan dengar khotbah saya. Saya mengucap syukur sekali. Togo juga banyak. Itu hal-hal yang luar biasa. Jadi pekerjaan Tuhan yang terjadi di sini semuanya saya mengucap sangat berterima kasih bagi Tuhan. Semua orang yang banyak itu semua menerima pengampunan dosa dan mereka sangat sukacita. Dan bulan lalu juga saya kunjungi di Amerika. Banyak jemaat-jemaat dari gereja mengundang kami dan ingin dengar firman. Banyak yang hidup di dalam dosa, seperti aku juga. Tetapi saya beritakan Injil ini, kebenaran ini, dan kami membuat sekolah teologi di New York melalui jaringan online. Dan sampai sekarang, sekitar 15.000 siswa yang hampir semuanya sudah lulusan STT yang lain dan bisa menjadi pendeta. Mereka masuk dan belajar bersama. Kepada mereka 15.000 orang akan nanti kasih izin kerja sebagai penilaian dari misi kabar baik. Mereka semua senang dan menghargai pengajaran dari kami. Karena STT yang lain selalu berkata hal-hal yang sangat complicated itu, tetapi mereka belajar Injil yang murni. Jadi mereka senang sukacita. Saudara-saudari yang Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, kebahagiaan sesungguh adalah memberitakan Injil ini kepada orang di sekitar kita. Ada banyak yang ikut gereja tapi masih belum yakin pengampunan dosa. Mari kita semua memberitakan Injil ini. Pasti dengan begitulah saya ingin kalian sudah menerima berkat daripada Tuhan. Setelah saya menerima pengampunan dosa tahun 62, terus saya memberitakan Injil sampai sekarang. Dan banyak orang di dalam gereja kami, hampir semuanya terima pengampunan dosa. Waktu saya melihat mereka, hidupnya menjadi berbahagia sekali. Mari kita hidup untuk Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Kami harus dikutuk, dibinasakan oleh dosa, tapi Engkau telah mengampuni dosa kami oleh darah Yesus dan selamatkan kami. Hari ini juga kami ceritakan tentang Yesus Kristus. Semoga Injil ini dapat diberitakan di seluruh dunia dan biar kami hidup untuk Injil juga. Tuhan, kami mengucap berterima kasih Engkau yang mengampuni dosa kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.